Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban tewas dalam kecelakaan KM Dharma Kartika 9 yang mendadak miring saat bersandar di Pelabuhan Semayang, Balikpapan pada Selasa 27 Januari 2026. Dengan penemuan terbaru ini, korban meninggal dunia bertambah menjadi total 3 orang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan, Dodi Setiawan, menjelaskan bahwa korban terakhir yang ditemukan berjenis kelamin perempuan dan berada di dalam dek kendaraan kapal. Sebelumnya korban pertama yang ditemukan diketahui bernama Idam Rapi, 52 tahun. Idam didapati tim SAR dalam kondisi terjepit di kendaraan pribadinya. 2 jam setelah penemuan tersebut, tim SAR kembali menemukan seorang korban perempuan yang tertindih boks peti berisi sayur-sayuran. Tak lama berselang, korban ketiga berhasil dievakuasi di lokasi yang sama. Dodi menambahkan 2 korban terakhir diduga kuat masih memiliki hubungan keluarga dengan korban sebelumnya. Seluruh jenazah kini telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan untuk menjalani proses identifikasi lebih lanjut. Dan sebagai informasi pemirsa, insiden tragis ini terjadi ketika kapal mengalami kemiringan secara tiba-tiba setelah remdor dibuka di Pelabuhan Semayang. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah kendaraan di dek kapal saling tindih dan kapal feri diketahui baru saja tiba dari Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Selain 3 korban tewas, ada juga sejumlah penumpang lainnya yang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, termasuk seorang anak berusia 10 tahun. Mereka diduga masih satu keluarga dengan korban bernama Idam Rapi, dan mereka adalah Hajah Nurma, 64 tahun, asal Kabupaten Luwu, kemudian ada Rosnaini, 43 tahun, asal Kabupaten Wajo, serta ada Nur Aisyah, 10 tahun, asal Kelurahan Teritip, Balikpapan. Dodi mengungkapkan kendala utama dalam proses evakuasi itu adalah posisi mobil korban yang tertimbun truk bermuatan berat seperti pasir dan sembako. Untuk mengatasi hal tersebut, petugas menggunakan teknik ekstrikasi dengan memotong bagian kendaraan pribadi agar jenazah dapat dikeluarkan. Pelan-pelan ya. Licin, jalanan licin, pelan-pelan. Satu korban terbungkus mengarah evakuasi. Korban kedua sudah berhasil dikeluarkan? Sudah dikeluarkan, sudah di kantong mayat, dari proses perjalanan evakuasi. Pelan-pelan Mas. Ini ya, motivasi ya. Gitu. Sampai lah. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Kalimantan Timur berhasil mengidentifikasi 3 korban meninggal dunia dalam peristiwa kecelakaan kapal feri di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Pengumuman hasil rekonsiliasi identifikasi disampaikan oleh PLH Karungkit Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan
yakni AKBP Imade Swanda Menara, didampingi Kaur DVI Muh Irfan Siregar, dan Inafis Polresta Balikpapan Brigpol Muhammad Iqbal, tepatnya pada pukul 16.25 waktu Indonesia Tengah, di Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan pada Selasa 27 Januari. Dalam keterangannya, AKBP Imade Swanda Menara menyampaikan duka cita atas meninggalnya para korban, serta mengapresiasi kerjasama tim gabungan dalam proses identifikasi. Ia menjelaskan identifikasi dilakukan berdasarkan data antemortem dan postmortem, meliputi data primer seperti sidik jari serta data sekunder berupa temuan klinis dan properti korban. Adapun 3 korban meninggal dunia yang berhasil diidentifikasi yakni Idam Rapi 51 tahun, laki-laki yang lahir di Ujung Pandang 6 Mei 1974. Teridentifikasi berdasarkan data primer sidik jari yang dinyatakan sesuai oleh tim Inafis. Kemudian yang kedua ada Nurlina 41 tahun, perempuan yang lahir di Cendranai 1 Juli 1984, teridentifikasi dari temuan klinis properti korban serta data primer sidik jari. Yang terakhir ada korban bernama Nina 64 tahun, perempuan lahir di Cendranai 1 Juli 1961. Teridentifikasi berdasarkan data sekunder, temuan klinis berupa ciri khusus di dahi, properti, serta data primer sidik jari yang dinyatakan sesuai. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan juga mencatat adanya korban selamat yang mendapatkan perawatan medis, yakni Rosnaini, lahir 31 Desember 1983, asal Wajo. Kemudian ada Hajah Nurma, lahir 31 Desember tahun 1962, asal Luwu. Kemudian ada Nur Asisah, lahir 8 Oktober 2015, warga Balikpapan. Hingga kini pihak kepolisian dan instansi terkait masih melakukan pendalaman terhadap kronologi serta penyebab kecelakaan kapal feri tersebut, sembari memastikan seluruh korban tertangani secara medis dan administratif sesuai dengan prosedur. Insiden tragis terjadi di Pelabuhan Semayang Balikpapan pada Selasa 27 Januari 2026 sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Kapal feri Dharma Kartika 9 mendadak mengalami kemiringan sesaat setelah bersandar di pelabuhan sehingga menimbulkan kepanikan di lokasi. Akibat kemiringan tersebut, sejumlah truk pengangkut muatan tertindih hingga menimbulkan korban jiwa sebanyak 3 orang. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Kaltim, yakni rekan Dwi Ardianto. Baik rekan Dwi, bisa dijelaskan bagaimana kronologi insiden kapal miring yang menyebabkan korban tewas di Pelabuhan Semayang Balikpapan ini bisa terjadi? Ya, rekan Arin, saya jelaskan dengan saya Dwi Ardianto, jurnalis tribunkaltim.co. Jadi kapal Dharma Kartika 9 ini kapal dari Parepare menuju Balikpapan, menuju Pelabuhan Semayang. Ketika ingin mau bersandar di pelabuhan sekitar pukul 5.30 itu posisinya langsung miring sehingga mengakibatkan kemiringan kurang lebih 5 derajat dan membuat semua kendaraan di dalam kapal muatan tersebut akhirnya miring, bahkan ada yang terbalik. Dan diketahui ada 3 orang korban dalam peristiwa tersebut, dan juga ada beberapa orang yang mendapatkan luka ringan dan mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Baik, rekan, bisa dijelaskan berapa total korban tewas dan korban selamat serta kendaraan yang rusak akibat insiden ini? Untuk korban yang meninggal dunia ada 3 orang yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Kaltim. Bernama Idam Rapi, 51 tahun, laki-laki, lahir di Ujung Pandang 6 Mei 74. Teridentifikasi berdasarkan data primer sidik jari yang dinyatakan sesuai oleh tim Inafis. Kemudian Nurlina, umur 41 tahun, perempuan, lahir di Cendranai 1 Juli 1984. Teridentifikasi dari teman klinis, properti korban, serta data primer sidik jari. Kemudian yang terakhir Nina, 64 tahun, perempuan, lahir di Cendranai 1 Juli 1961. Dan juga ada korban luka ringan sebanyak 4 orang,
Untuk korban yang selamat masih belum bisa diketahui karena data manifest masih belum diberikan oleh pihak DLU atau Dharma Lautan Utama, termasuk juga dari berapa jumlah kendaraan yang ada di kapal muatan tersebut. Begitu, An. Oke, baik. Bagaimana kesaksian penumpang pada saat peristiwa ini terjadi, rekan Dwi? Tadi saya sempat mewawancarai salah seorang korban dan seseorang kerabat korban yang juga ikut dalam kapal tersebut. Jadi bahwasanya ketika sudah sampai, tiba-tiba posisi kapal itu langsung miring ketika ingin bersandar di Pelabuhan Semayang. Dan yang menjadi korban itu ketika sudah ingin bersandar di pelabuhan, dia buru-buru masuk ke mobil pribadinya, dan tidak menyangka ketika ada peristiwa tersebut kemudian terjepit oleh kendaraan-kendaraan truk yang menghimpit dari korban tersebut. Dan kemudian beberapa waktu kemudian ditemukan lagi 2 orang korban yang ternyata di luar kendaraan pribadi tersebut, tapi meninggal karena jatuh ketindis atau dari muatan barang truk-truk yang ada di sekitar tersebut. Sedangkan di mobil pribadi tersebut ada 3 orang, 1 orang yang pengemudi tadi meninggal tewas terjepit dan 2 orang lainnya selamat dengan luka ringan. Itu, Arin. Baik, apa dugaan penyebab KM Dharma Kartika 9 ini mengalami kemiringan secara tiba-tiba menurut keterangan pihak berwenang, rekan Dwi? Nah, untuk keterangan tersebut sampai hingga saat ini masih belum bisa terkonfirmasi karena pihak Dharma Lautan sendiri, DLU sendiri masih enggan untuk berkomentar. Hingga saat ini kami mencoba untuk berkomunikasi, untuk mencari manifest data dan juga penyebab dari kemiringan kapal tersebut. Hingga saat ini masih belum mendapatkan penjelasan karena dari pihak DLU sendiri masih enggan untuk berkomentar. Sekian, Arin. Baik, bagaimana proses evakuasi dilakukan, rekan Dwi? Apa hambatan yang ditemukan pada saat proses evakuasi berlangsung? Oke, berdasarkan pantauan Tribun Kaltim.co tadi di lapangan, evakuasi terhambat dari pagi pukul 6 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 12:20. Itu baru bisa evakuasi korban yang pertama. Disebabkan karena kondisi korban terjepit di antara terjepit di antara truk-truk yang bermuatan banyak. Sehingga jadi tadi itu muatan dari truk itu dievakuasi dengan dievakuasi keluar dan ditunggu di luar dengan truk-truk yang lain, dan proses itu yang membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga untuk proses evakuasi korban pertama tadi sangat lama sekali, kurang lebih sekitar dari pukul 6 hingga pukul 12:20 waktu Indonesia Tengah baru bisa dievakuasi. Terakhir, rekan Dwi, bagaimana respons dari pihak terkait atas kejadian yang memilukan ini? Apakah para korban nantinya akan mendapatkan asuransi? Ya, tadi juga di TKP saya bertemu dengan petugas Jasara Harja perwakilan Kalimantan Timur, langsung merespon insiden laka laut di Pelabuhan Semayang Balikpapan yang melibatkan KM Dharma Kartika 9. Manajer pelayanan Jasara Harja di Kalimantan Timur, Teguh Yuta Fitra, mengatakan pihaknya membagi personel menjadi 2 tim sebagai bentuk kehadiran negara dalam penanganan korban. Ketika mendapatkan informasi langsung dibagi menjadi 2 tim, 1 di TKP kemudian 1 lagi di rumah sakit. Untuk informasinya dia belum bisa berbicara banyak, menunggu informasi berlanjut dari instansi yang berwenang, tapi yang jelas sudah hadir sebagai wujud hadirnya negara. Terkait santunan, Teguh menjelaskan bahwa korban meninggal dunia akan mendapatkan santunan sebesar 50 juta yang diberikan kepada ahli waris yang sah. Sementara itu bagi korban luka-luka, Jasara Harja memberikan jaminan biaya pengobatan dan perawatan hingga maksimal 20 juta rupiah. Begitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Dwi Ardianto atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dari sini kan, Mas. Buka jalan ya, jangan pilihkan dulu clear. Iya, kamu nunggu siapa? Ya gitu, oke. Tuh, dua. Langsung tarik corona. Bang, siap ya? Siap. Siap.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.